Halo Sobat Sehat dan rekan-rekan perawat dimanapun. Dan hari ini kita dari Seminatan HPMI atau Himpunan Perawat Manajer Indonesia. Hari ini kita akan berdiskusi terkait peran strategis perawat sebagai manajer pelayanan pasien. Nah, tapi sebelum saya mulai dulu, kan alangkah baiknya kita kenalan nih dulu nih, siapa saya dan siapa saya sebagai moderator dan Ibu ya sebagai pemateri ini. Dan kalau saya sendiri ya, sebagai moderator I Gede Juana Mastad yang biasa dipanggil Juana. Dan narasumber kita hari ini akan diberikan oleh perawat dari Rumah Sakit Prof Ngurah, yaitu Nurse Rai Dewi Damayanti Pande Eskep MKep. MKes. Oh, MKes. Oh, maafkan saya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Kepleset saya. Mungkin karena terpesona ya dengan ibu itu, wajahnya sungguh keibuan ya. Ya. Nah, di sini Bu, ya kita santai saja Bu ya, jangan terlalu tegang Bu ya. Saya juga Baik. sebenarnya tegang ini. Nah, Ya. di sini Bu, kita ini MPP Manajer Pelayanan Pasien ini sebenarnya apa sih Bu ya? Karena kalau ya di orang awam MPP ini kan pasti janggal Bu ya kalau didengar itu, kalau orang awam yang dengar manajer pelayanan pasien apa sih ini Bu? Kira-kira apa itu manajer pelayanan pasien Bu? Oke, halo Pak Juana, salam kenal ya. Nggih, Bapak, saya Dewi Pande, saya di sehari-harinya di Prop Ngurah bertugas sebagai manajer pelayanan pasien. Ya, mungkin sebelum saya jawab langsung ke ininya ya apa itu manajer pelayanan pasien, mungkin sebelum ada istilah itu lebih dikenal istilah case manager ya Pak ya. Oh Ya, iya. case manager. Jadi itu case manager namanya itu manajer kasus itu awalnya, kemudian diindonesiakan oleh kalau kita bilang sesepuh itu, sesepuh dari case manager atau MPP, manajer pelayanan pasien itu adalah Bapak Niko Lumenta, yang beliau memang di aktivis di sangat concern terhadap Ya. akreditasi rumah sakit, sangat concern terhadap mutu dan keselamatan pasien. Jadi dari sana mulanya, sehingga kemudian disebut dengan manajer pelayanan pasien, yaitu suatu profesional yang memang concern untuk mengkoordinasikan pelayanan pasien sehingga ujungnya nanti mutu dan keselamatan pasien tentunya dengan kendali mutu dan kendali biaya itu bisa tercapai gitu Pak ya. Jadi singkatnya seperti itu kira-kira case manager itu ya. Jadi Ya, mulai dari depan dari di depan. IGD, di poliklinik sampai di akhir saat pasien itu sudah mau pulang itu peran case manager itu nyambung terus gitu Pak. Oh ya. Berarti ini istilahnya kalau saya bilang itu ketika pasien datang ke rumah sakit, mereka itu sudah dilayani dengan optimal dari masuk saat pelayanan hingga di akhir oleh MPP ini Bu, manajer pelayanan pasien Iya. ini. Nggih, mungkin begini Pak ya, karena kita kan tentu jumlahnya Ya. kalau case manager atau MPP itu di rumah sakit tidak banyak. Untuk yang mungkin di setara Prop Ngurah dengan Ya. jumlah pasien yang ratusan rawat inap itu Pak ya, 700 Ya. lebih bed kita, Sungguh kemudian banyak. kunjungan poliklinik Ya. kita lebih dari 2.000 per hari, Oh, kemudian ya, ya, ya. di IGD juga kunjungan per hari juga sangat banyak, sangat kompleks. Nah, tentu tidak satu persatu pasien ini Ya. kita layani, tapi di mana peran vital kita sebagai MPP, nah di sanalah kita berperan. Misalnya ketika terjadi penumpukan pasien di IGD atau bed block. Oh Nah, ya. ini MPP bertugas untuk mengurai
ya, mengatur flow pasien sehingga tidak terjadi penumpukan. Nah, seperti itu misalnya contohnya. Jadi mengkoordinir nih pasien yang mana yang harus dapat tempat di sini, yang mana yang urgent, yang mana yang harus masuk ke ruang operasi. Jadi mengatur. Ya, mungkin hanya satu di IGD tapi mengatur seperti yang sampaikan tadi itu mengkoordinasikan dengan siapa dia harus berkoordinasi, berkomunikasi sehingga pasien ini mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkesinambungan. Oh ya, ya. Ya. Oh berarti memang MPP ini memiliki peran yang sangat penting, Bu ya. Jadinya setelah itu juga ya untuk memberikan pasien pelayanan yang cepat, tepat, dan juga itu juga menjaga kualitas dari mutu dari rumah sakit itu sendiri. Dan kendali biaya juga Pak ya. Oh iya, kendali biaya karena waktu yang hilang itu bisa juga biayanya meningkat, Bu ya. Betul Pak Juan. Dan kalau misalkan nih, kalau itu kan secara penjelasan secara umumnya dari MPP ini. Nah sekarang kalau secara umum tadi kan berarti sudah termasuk fungsi dan tugas MPP, Bu ya. Di antaranya seperti itu dari penjelasan. Mungkin ada banyak tugasnya selain itu, tapi itu secara singkatnya. Nah, kalau dari pengalaman Ibu ini dari yang di Prof Ngurah itu bagaimana selama ini Ibu menerapkannya mungkin, atau mungkin dijelaskan dulu Ibu sebagai MPP bagian apa dan bagaimana pelaksanaan seharinya seperti itu. Baik Pak Jun, terima kasih ya. Nah untuk ini kita di Prop Ngurah karena kita di Bali ya, termasuk yang terbesar di Bali. Kemudian kita juga ada beberapa layanan-layanan yang artinya berisiko tinggi. Nah kami case manager atau manajer pelayanan pasien MPP di Prop Ngurah, kami ada 21 orang. Kami tersebar di beberapa layanan-layanan yang pertama di IGD tentunya untuk IGD. Tadi seperti itu untuk mengatur flow pasien. Kemudian ada juga yang di poliklinik karena di poliklinik juga risiko komplain tinggi, antrian pasien banyak, panjang, risiko tinggi. Risiko tinggi juga di situ, risiko komplain tinggi. Nah, kemudian ada juga yang di preoperatif, jadi tindakan khusus karena kita operasinya sangat tinggi di Prop Ngurah. Jadi sehari bisa 75. Nah, bagaimana kita mengatur antrean operasi, bagaimana antrean kita cukup banyak karena kita mendapatkan kasus-kasus yang kompleks dengan berbagai subdivisi subspesialistik yang ada di Prop Ngurah. Jadi kami di MPP preoperatif bertugas untuk mengatur flow pasien itu, kemudian mengatur antrean juga, mengorderkan operasi, kemudian sampai pasien itu ketika ada kendala-kendala dalam operasi ya itu kita ini juga kita fasilitasi, koordinasikan gitu Pak. Kemudian ada juga yang di ruangan khusus di cath lab misalnya. Di cath lab itu juga antreanya cukup banyak juga Pak ya. Jadi memang perlu ada yang mengkoordinir, mengatur dan kemudian memastikan juga sama di operasi memastikan bahwa pasien-pasien kita yang dilakukan tindakan operasi maupun tindakan di cath lab itu memang sudah siap secara fisik dan mental, memang sudah secara kendali biaya juga sudah. Nah, itu kita pastikan di situ. Kemudian ada juga teman kami yang di ruangan khusus yang di kemoterapi. Kemudian di kemoterapi, radioterapi dan kemudian juga yang di ruangan intensif. Kami kebutuhan intensifnya sangat tinggi, Pak. Jadi manajer pelayanan pasien di ruangan intensif, kemudian di ruangan high care unit juga mengatur flow pasien yang mana yang prioritas masuk dari ruang operasi, dari IGD. Nah, itu luar biasa juga itu effortnya di sana. Kemudian menuju juga yang kemudian dirawat inap. Ya, kami dengan di atas 700 tempat tidur, bed dan kami memang dengan kebutuhan bed yang tinggi juga bertugas untuk di sana bagaimana pasien-pasien kami bisa mendapatkan pelayanan yang baik, kesinambungan pelayanannya sampai pulang, kemudian pada kasus-kasus yang kompleks yang dirawat inap, kami koordinasikan agar pasien kita artinya dari berbagai subdivisi yang merawat itu ini terkoordinir ininya melalui rapat tim, Pak. Jadi kita lakukan rapat tim, jadi MPP memfasilitasi dilakukan rapat tim agar
pengobatan, perawatan yang diberikan kepada pasien tepat. Kemudian kita juga mengurangi loss, length of stay-nya. Pasien. Kalau kemudian kita juga kendali mutu dan kendali biaya. Jadi kemudian sebelum pulang, jadi kesinambungan pelayanan agar pelayanan yang didapatkan di rumah sakit juga bisa dilanjutkan oleh pasien atau keluarga di rumah, Pak. Jadi gimana kemudian dia bisa merawat. Misalnya menyuntik insulin misalnya di rumah, kemudian melakukan perawatan luka sederhana di rumah, itu difasilitasi oleh case manager sebelum pulang di discharge planning itu. Siapa yang memberikan penjelasan itu memastikan bahwa memang pasien dan keluarga sudah mampu untuk melakukan hal tersebut, kapan dia harus kontrol lagi, seperti itu Pak misalnya. Ya, sangat berkesinambungan Bu ya, Bu Pande. Sangat berkesinambungan ini tugas dari pelayanan case manager, manajer pelayanan pasien. Betul. Ya, agak panjang ya, dari MPP gitu. MPP aja kita sebut ya, biar lebih gampang. Nah, sekarang dari itu kan sudah tugasnya dan dari pengalaman Ibu nih kan udah gini. Nah, kemudian saya ingin tahu nih dari kriteria apa kompetensinya, dasar kemampuannya harus dimiliki sebagai MPP ini apa aja sih Bu? Dari apa kompetensi dasarnya yang harus dimiliki, atau mungkin ada perlu pelatihan dasar atau apa mungkin yang harus dimiliki dari MPP ini Bu? Baik Pak, jadi untuk ini nih karena kita juga bersentuhan langsung dengan pasien dan kita juga perlu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang lain dan bisa berkoordinasi juga secara vertikal dengan pemangku kepentingan, kemudian dengan atasan kita. Ya, kemampuan dasar utama yang harus dimiliki tentunya kemampuan untuk berkomunikasi, berkoordinasi. Saya kira vital itu ya. Vital, jadi semua itu sudah pasti semua pasti ini ya. Komunikasi. Di perawat, dokter semua profesional pembiasan harus punya kemampuan itu. Bu, tetapi lebihnya di MPP harus mampu dan berani untuk bernegosiasi dengan pihak-pihak lain, yang apa namanya, bukan hanya kepada pasien, kepada keluarga pasien, kepada misalnya yayasan, misalnya di luar yang akan membantu pasien di rumah, kemudian dengan unit-unit lain yang artinya kita memang terkait dengan flow pasien itu kita perlukan, misalnya di bagian sarana. Ketika misalnya kita masukkan pasien, nih ada masalah nih di dalam fasilitas, kita harus bisa berkoordinasi dengan manajer di sana. Kemudian ketika misalnya ada terkait dengan masalah etik dan hukum, kita dengan komite etik rumah sakit gitu. Jadi harus paham tentang SOTK rumah sakit ya, struktur organisasi dan tata laksana rumah sakit. Kemudian dengan siapa kita berkoordinasi, jadi harus tahu tentang itu. Kemudian tentunya kita menguasai juga alur yang ada di rumah sakit, karena kita akan berkoordinasi dengan banyak masalah pasien. Masalah pasien juga bermacam-macam ini. Dengan siapa kita harus berkoordinasi dengan tepat, kita harus tahu gitu. Ya, komunikasi. Kemudian tentunya kita juga harus mendapatkan pelatihan tentang case manager, tentang manajer pelayanan pasien. Sudah banyak sekarang Pak. Sudah dari tahun 2020 ada Ikatan Manajer Pelayanan Pasien Indonesia mulai terbentuk, dan sekarang sudah bertambah besar dan sering juga mengadakan pelatihan-pelatihan. Jadi wajib untuk ikut itu. Kemudian juga tentang ini reimbursement. Dengan dengan pihak asuransi dan BPJS, kita tahu bagaimana proses coding, klaim karena kita juga bertugas kendali mutu, kendali biaya. Dan kedepannya nanti ada sertifikasi rencananya untuk manajer pelayanan pasien. Kalau di luar, di Amerika itu sudah tersertifikasi itu Pak, mulai dari kalau tidak salah dari tahun 2000-an 2009 mereka sudah harus bersertifikasi, dan kemudian ada yang tingkat dasar, tingkat lanjut gitu. Nah, kita di Indonesia karena kita relatif baru ya Pak ya. Relatif baru, mungkin belum familiar. Kita mulai di Indonesia tuh 2012 sejak ada akreditasi itu. Nah,
ikatan itu baru terbentuk 2020, ini sedang dirancang bagaimana proses sertifikasi untuk manajer pelayanan pasien. Oh. Di samping juga tentunya kita mengetahui ilmu teknis misalnya tentang kemoterapi, yang case manager atau manajer pelayanan pasien yang ada di sana tentunya sebaiknya memahami secara teknis tentang kemoterapi, bagaimana pemberian yang nanti akan berefek samping kepada pasien, sehingga bisa menjelaskan dengan baik nanti ke pasien dan keluarga. Kemudian juga mampu melakukan koordinasi tentunya ya lintas sektoral. Ya seperti itu kira-kira Bapak. Berarti memang dari MPP sendiri ini memang perlu, bisa dibilang perlu bergeningnya, dia memang harus ada negosiasinya dengan berbagai pihak, karena memang lebih kompleks Bu ya, tidak hanya sebatas berkoordinasi dengan orang di rumah sakit, tetapi juga dengan orang-orang di luar rumah sakit, termasuk pihak asuransi. Kemudian bisa dinas sosial juga Pak. Dengan apapun itu di luarnya. Jadi ya termasuk gini. Ya kompleks dan menantang ya Nian. Dan apalagi yang menarik itu ketika nanti ada sertifikasi Bu ya. Jadinya nanti bisa dibilang karena ikatannya sudah ada, apabila nanti ada sertifikasi bisa jadi ini profesi yang berdiri sendiri nanti. Tapi saya masih bingung nih. Nah, topik kita ini kan dari perawat nih, peluang strategis perawat ini. Nah, maksudnya bagaimana perawat bisa memandang ini sebagai sesuatu yang strategis nih di MPP ini sendiri, Bu. Kira-kira kalau dari Ibu itu bagaimana melihatnya ini perawat di MPP ini, peluangnya seperti itu, Bu? Tentu Pak, ketika kita melihat suatu peluangnya sangat besar, sangat bagus, karena apa Pak? Karena kita perawat, kita berbangga sebagai perawat ya Pak ya. Kita perawat itu di tempat punya peran yang strategis, dan ketika perawat menjadi seorang MPP, dia akan lebih Pak, biasanya lebih luas untuk berkoordinasi karena dia dekat dengan pasien, dekat dengan perawat di ruangan, dekat dengan dokter, kemudian juga dia bisa di semua lini ya. Perawat itu bisa di semua lini. Ya, jadi peluang untuk menjadi MPP ini juga sangat besar dan sangat bagus untuk pengembangan karir perawat, saya rasa Bapak. Untuk perawat-perawat yang tadi memenuhi kriteria itu, yang tadi saya sebutkan itu jadi kalau sesuai dengan standar kita yang disusun oleh Ikatan MPP Indonesia itu, dia jadi ketika sudah menjadi kepala ruangan minimal 3 tahun, penanggung jawab ruangan minimal 3 tahun, bisa berpeluang menjadi manajer pelayanan pasien. Jadi sudah ada basic sebelumnya untuk melakukan koordinasi, sekarang lebih luas lagi koordinasinya di MPP itu. Berarti minimal dari sebelum mereka masuk ke MPP wajib sudah menjadi kepala ruangan. Sebaiknya seperti itu, dan kalau bisa pendidikannya memang nurse gitu, minimal nurse. Tetapi tentu kita melihat lagi Pak ya, situasi dan kondisi di rumah sakit, di ruangan karena pada umumnya kan ada keterbatasan tenaga, kemudian ada keperluan untuk pengembangan staf gitu ya. Jadi bisa jadi belum menjadi kepala ruangan tapi sudah menjadi MPP, asalkan memang sudah mempunyai kompetensi tersebut. Jadi tidak masalah sih menurut saya atau menurut kami di Prop Ngurah pun seperti itu, asalkan memang sudah memiliki kemampuannya yang utama dedikasinya terutama. Karena kita bisa ini Pak, di rumah pun kita ditelepon, sudah biasa itu Pak. Jadi berarti dimanapun nanti ketika kita sudah jadi MPP, ketika kita sudah nggak kerja ataupun sedang libur, kita bisa dihubungi juga. Bisa dihubungi ketika misalnya Pak ya. Jadi pengalaman saya ini, saya sedang libur di kampung, ada pasien yang sito, besok harus dilakukan rapat tim. Dilakukan rapat tim, biasanya kerja dari rumah gitu. Saya menghubungi, menyiapkan link, kita mau Zoom atau yang ke tempat kita yang kerja dari rumah. Yang rasa juga yang di
jadi kepala ruangan juga harus siap dengan Ya. setiap saat kita seperti itu. Apalagi di musim-musim COVID gitu Pak. Jadi Oh ya, itu kan lebih. musim COVID itu situasi yang sangat ini ya. Kebetulan saya bertugasnya waktu itu menjadi MPP Ya, di menjadi ruangan MPP, ya. COVID. Jadi ketika ada kasus-kasus emergensi kita hampir Ya. setiap hari melakukan rapat tim, membahas pasien-pasien, misalnya Ya. pasien ibu hamil, Ibu yang hamil sedang itu. ya, yang waktu itu menjadi memang kasus yang Kasus yang berat saat berat, ya. itu. Bagaimana kita melakukan ini ke keluarga pasien Ya. dan sebagainya, seperti itu Pak ya. Oh iya, iya. Ya, dan kami ada gini Pak ya, kami ada MPP Jaga di Prop Ngurah. Oh. MPP Jaga itu jaganya di hari libur atau pada saat malam hari. Jadi ketika di luar jam kerja. Jadi kami jaga 2 sampai 3 kali sebulan. Untuk itu MPP Jaga. Jadi ada 2 shift satu harinya. Itu kalau misalnya pagi dari jam 8 sampai jam 20 Oh malam, iya. yang dinas malam itu dari jam 8 malam sampai pagi. Jadi terutama untuk mengatur flow pasien di IGD, kami ada di emergency di triase yang dulu, dan kami sekarang ada di KIA ya seperti itu. Jadi mengatur flow pasien di samping juga mengatasi masalah-masalah khusus yang ada pada saat kami jaga, melakukan koordinasi gitu Pak ya, untuk kasus-kasus yang spesifik. Ya. Mengatur flow operasi juga. Ya. Oh berarti jadi di Prof Ngurah sendiri MPP ini ditempatkan juga di hari libur dan jaga malam. Iya. Ya. Oh tapi ini tidak wajib Bu di semua rumah sakit atau sebenarnya wajib ini? Tidak wajib, itu tergantung rumah sakit bagaimana mengatur. Oh tergantung Rumah sakit bagaimana mengatur. mengaturnya. Tapi ini mungkin menjadi salah satu inovasi di Prop Ngurah seperti itu. Karena kami membutuhkan seperti itu, dan ketika di sore malam kita memerlukan orang yang memang bisa mampu untuk mengatur flow pasien tersebut. Ya. Iya. Ya, selain itu kan juga karena dengan standby-nya MPP ini kan juga sangat membantu ya. Jadinya nggak perlu telepon lagi, nunggu datang lagi. Jadinya sudah ada yang standby. Jadinya nanti yang MPP yang bertugas langsung menghandle masalahnya. Iya. Ya, dan kemudian kalau dari Prof Ngurah ini sendiri Bu, kan karena peluang besar dari perawat nih, kan karena udah luas dan memang yang sangat berpeluang. Nah, kalau di Prof Ngurah sendiri ini komposisi MPP-nya kan kalau saya tidak salah baca itu MPP ini kan bisa dari profesi lain kesehatan lainnya nih, dari dokter, bidan, perawat, dan juga profesi kesehatan lainnya yang memenuhi kompetensi. Nah, kalau di Prof Ngurah sendiri gimana komposisinya, Bu? Kalau di Prop Ngurah kita ada 21 orang. Ya, pada awalnya MPP itu memang sebagian ada dokter, ada bidan. Nah, tetapi saat ini komposisinya kita kebanyakan perawat. Ada bidan juga 2 orang. Kemudian 1 orang dokter dan selebihnya itu perawat gitu Pak. Oh Ya. Berarti memang perawat yang menguasai ini ya. Perawat yang benar-benar sangat strategis ini ya bagi perawat MPP ini. Ya, kalau misalkan selama pengalaman Ibu di Prof Ngurah ini, terutama melihat, saya juga kurang tahu mungkin, apa pernah ada rumah sakit lain yang berdiskusi terkait MPP ini ke Prof Ngurah atau maksudnya ada diskusi khusus dari rumah sakit lain belajar di Prof Ngurah atau tidak Bu sebelumnya ini? Ada Pak. Oh ada. Ya ada. Kami waktu ini menerima kunjungan kalau tidak salah dari Makassar. Dari Makassar. Ada juga dari Sumatera dan dari Lombok. Jadi sebenarnya lebih ke sharing bagaimana di sana pelaksanaannya, dan memang juga ada yang sudah melaksanakan tapi mungkin pingin belajar lagi karena mungkin dirasa belum optimal gitu. Kami sharing pengalaman di sana, dan yang teman-teman dari Lombok karena untuk pengaturan flow operasi, jadi waktu itu kita sharing juga Bapak karena di sana juga angka untuk tindakan operasi juga cukup tinggi. Bagaimana
pengaturan dan koordinasi Pengaturannya. dengan ruangan, admission dengan poliklinik. Jadi kita saling berbagi pengalaman. Tepatnya saya bilang berbagi pengalaman Berbagi ya, sih sharing di ya. sana, sharing di situ. Kemudian kalau memang belum melaksanakan atau akan melaksanakan juga ada. Jadi kami beberapa kali juga sempat diminta untuk men-sharing pengalaman kami gitu, Pak. Oh gitu. Dan dari rumah sakit lain ini juga sebagian besar apakah memang perawatnya yang diberdayakan sebagai MPP atau mungkin profesi lain Bu dari lain rumah sakit itu sepengetahuan Ibu ya? Nggih, kalau sepengetahuan saya dari pertemuan-pertemuan itu kita Ya. sharing, jadi kebanyakan memang perawat, Pak. Oh memang Iya, perawat kebanyakan ya. memang perawat, sebagiannya lagi dokter umum, ya bidan tentunya ada juga lebih sedikit tentunya karena yang sumber daya terbesar di Ya, mana-mana ya pasti perawat, perawat ya. dan perawat yang memang artinya bisa masuk ke Bisa semua masuk lini. ke semua lini ya. Ya. Nah di sini memang sungguh besar Bu ya. Peluang perawat di sebagai MPP ini sungguh-sungguh besar dan memang sangat-sangat strategis dari perawat ini. Nah kemudian misal di waktu yang sekarang nih kalau misalkan Ibu dari pengalaman Ibu sendiri gimana maksudnya gimana sih strategi-strateginya untuk mencapai MPP ini untuk perawat-perawat yang masih muda-muda mungkin Bu kira-kira mungkin ada strategi, saran atau apa seperti itu Bu. Oke. Ya, oke. Untuk yang perawat yang muda yang maksudnya pengen Mungkin di suatu MPP. saat jadi Oh MPP iya ya. ataupun Oke. nanti juga untuk perawat yang sudah ada pengalaman dan juga berpeluang menjadi MPP mungkin Ibu ada bisa memberikan ataupun nanti misalkan dia punya ide nih di rumah sakitnya karena belum ada dia mencoba mengusulkan MPP seperti di Prof Ngurah seperti itu mungkin Ibu bisa share apa sih yang bisa mereka lakukan seperti itu untuk mengawali seperti itu Bu. Oh, nggih. Baik, karena kita tentunya berada di dalam suatu organisasi, jadi apapun yang kita usulkan tentu melalui Ya, struktur organisasi struktur yang sudah itu sudah yang pasti. sudah ada. Itu sudah pasti, Jadi Bu. kita harus diskusikan dulu Ya. dengan atasan kita Atasan seperti dan lain ini. sebagainya. Ya, sharing itu. Kemudian mungkin seperti tadi ini dulu apa namanya? Studi banding gitu studi mungkin banding ya. ya mungkin Studi dulu. banding ke tempat di mana manajer pelayanan pasien ini mungkin sudah berjalan baik sehingga bisa kita jadikan inilah ya apa namanya Pedoman, panduan seperti itu. ya seperti itu benchmarking ya seperti itu Benchmarking ya ya, benchmarkingnya benchmarking seperti ya. itu ya. Nah itu mungkin supaya ada ini dulu dan dia rasa kalau misalnya semua rumah sakit sudah akan melakukan akreditasi sesuai dengan standar akreditasi yang diterapkan oleh Kemenkes ya. karena di sana ada di 5 poin standar itu menyangkut tentang manajer pelayanan pasien. Oh, Jadi ya, ya. mau tidak mau, suka tidak mau. suka, memang Suka itu harus tidak suka. dilakukan Ya. dengan mungkin tidak perlu dulu yang terlalu sempurna, tapi bagaimana merintis sesuai dengan kapasitas rumah sakit. sakitnya. Dan setelah itu tentunya membekali diri dengan berbagai tadi kompetensi yang tadi yang diperlukan tadi itu, Bu. oleh seorang case manager dan setelah itu kalau kita memang sudah menyenangi mendalami suatu pekerjaan suatu profesi pasti akan berkembang dengan sendirinya. Oh, Pak. iya, Punya iya. inovasi sendiri karena kita Punya tentunya ide-ide sendiri. ya kita akan sesuai dengan kebutuhan di rumah sakit Ya. kita perlu apa ini, ayo kita buat inovasi gitu seperti Ya. itu. Ya seperti kami misalnya di Prof Ngurah dari pimpinan kami, kemudian dari ini kita tentang MPP preoperatif. Nah itu kita ini kan karena kita membutuhkan itu untuk mengatur flow pasien operasi iya. seperti itu misalnya. Iya, Nih, jadi bisa berangkat dari masalah dulu, Dari masalah, kita kemudian ting gitu Iya. ada ide bagaimana Iya. mengatasi masalah yang ada di tempat Iya. kita gitu. Berarti memang semuanya disesuaikan dengan kondisi rumah sakit dan juga masalah rumah sakit itu sendiri, Bu ya. Mungkin seperti itu pengembangannya. Nggih. Ya. Nah, selain dari itu saya baru kepikiran nih
kendala-kendalanya Ibu selama Ibu menjadi MPP nih, kendala-kendala entah kendala dengan pasiennya kah ataupun kendala dengan berkoordinasi di luar pihak asuransi, pihak yayasan, pihak lainnya yang di luar ataupun kendala di rumah sakit itu sendiri bagaimana koordinasi secara vertikal maupun horizontalnya Ibu. Ya. Kira-kira bisa diberikan di-sharingkan pengalamannya Bu. Ya, nggih, baik Pak. Jadi karena kita ini yang relatif baru ya Iya. Pak ya, pasti kendala itu pasti ada. Pasti ya. Pasti ada. Nah, Pasti banyak. pasti banyak dan pengalamannya Iya. cukup banyak. Nah, di awal kita diinikan apa sih itu MPP? Ya, itu statement yang membuat kita kita harus tunjukkan kinerja kita sebagai iya. MPP. Jadi saya sih ke arah positif ya Pak ya. Iya, iya. Apa sih itu MPP? Apa sih apa bedanya sama kepala ruangan? Ya. Terus di mana perannya? Mungkin di awal karena kita masih ini Iya. waktu itu jumlah kita juga tidak begitu banyak dan belum ini ya kita belum bisa menunjukkan ya Iya. tentu itu akan menjadi tantangan kita. Tapi dari tantangan dari masalah yang ada itu kita belajar kemudian menunjukkan kinerja sampai akhirnya ketika di awal ya mungkin dalam tanda petik kita nggak apa sih itu gitu sampai akhirnya misalnya seorang dokter spesialis pernah datang ke kantor saya, Ibu tolong bantu saya Iya. saya masalah pasien saya begini, saya udah mentok ini ya. Jadi nah di sana ada kebanggaan dan rasa percaya diri itu muncul seperti itu Pak. Jadi ya kita harus memang kuat, tahan banting, kemudian kita pun juga harus meningkatkan diri sehingga kita bisa dilihat. Nah, misalnya MPP jaga di awal mungkin apa sih itu ininya gitu. Nah, ternyata sekarang misalnya apapun ya kita ditelepon, tolong dibantu di sini ada pasien komplain. Nah, peran itu akan dirasakan ketika kita memang sudah mendalami, mencintai, kemudian kita meningkatkan diri di sana. Kemudian itu di dalam rumah sakit sendiri. Kalau yang dengan keluar ya pasti gini juga Pak, kadang-kadang sulit juga kami misalnya ketika pasien asing misalnya yang pernah pengalaman saya. Pasien asing udah itu nggak ada keluarga di sini, keluarga yang di sana nggak bisa dihubungi, sedangkan kondisi pasiennya sudah kondisinya sangat berat gitu. Dengan siapa kami bisa menjelaskan kondisi pasien, kemudian bagaimana nanti selanjutnya pasien ini ketika terjadi hal-hal yang fatal gitu misalnya seperti itu. Kemudian nah itu yang memerlukan effort. Kemudian ketika pasien itu ada keluarga tapi nggak datang menjemput, nah itu tantangan juga, tidak mau diterima oleh keluarga gitu Pak. Apalagi dengan mohon maaf ini penyakit-penyakit yang sangat berat yang di rumah nanti akan memerlukan perawatan yang berat, yang kompleks dari keluarga. Nah kadang-kadang ada tantangan seperti itu juga Bapak. Sedangkan kita nggak tahu. Nah tapi biasanya kita tanyakan lagi, kita berusaha lagi, kemudian kita koordinasi dengan atasan dengan pihak humas juga, kemudian kita ke dinas sosial. Nah walaupun setelah beberapa hari akhirnya kita bisa inikan ke dinas sosial seperti itu misalnya Pak, pasiennya. Kemudian ada juga tantangan yang lain mungkin ya dalam berkoordinasi tentunya pastilah ada ada pihak-pihak yang mungkin kurang bisa menerima ini. Nah sekarang itu kemampuan kita bernegosiasi, mengadvokasi pasien demi kepentingan pasien sehingga akhirnya proses-proses itu bisa dilakukan karena niat baik kan kalau misalnya ini kadang-kadang kan masih ada ego-ego yang ini ya Pak ya dalam kita keseharian bagaimana menyatukan itu demi kepentingan pasien gitu. Ya seperti itu. Ya. Sungguh benar-benar cukup menantang ini halangannya ini. Memang benar-benar menantang dan memang kalau dari pengalaman Ibu itu yang saya yakini itu ya memang sebelumnya itu memang harus benar-benar ada pengalaman dalam koordinasi dan komunikasi ini yang utama ini. Karena memang begitu kompleksnya, apalagi seperti yang tadi Ibu bilang,
pas ketika baru-baru di awal seperti tidak maksudnya ya karena orang belum tahu jadinya orang itu susah menentukan Iya, apa sih MPP ya mungkin tidak dipandang, tidak diketahui karena iya. tidak dipandang karena tidak diketahui Tahu perannya, peran pentingnya. pentingnya gitu. Iya, Jadinya ketika sekarang setelah berjalan sekian tahun dan bahkan dicari dan selalu dihubungi sekarang ini Bu ya. iya, Ketika ada masalah sudah pasti MPP yang dihubungi ya. iya, Untuk membantu di pelayanan ataupun di keluar itu ya Bu ya. Nah, tapi di sini juga sangat menarik ya, yang terutama yang pengalaman Ibu keluar itu harus menghubungi keluarga dan apalagi keluarga menolak karena ya alasan keluarga tersendiri entah apapun itu Bu ya, mungkin karena perawatan ataupun karena apapun dalam itu. Dan Ibu harus bisa dari seorang MPP harus bisa di sana bagaimana dia bernegosiasi dengan rumah sakit dan juga dinas dan juga dari sudah pasti harus memberitahukan si pasien ini sendiri ya apalagi kan pasti harus gimana cara kasih tahu pasien seperti itu karena saat itu keluarganya udah tidak mau seperti itu dan memang sangat-sangat hebat bagi saya ini MPP ini karena harus bisa berkoordinasi seperti itu Bu ya. iya. Nah, kalau misalkan nih dari kan dari sekian banyak tugas mungkin kan kita bilang pastilah mungkin ada mungkin yang hasilnya tidak sesuai harapan ini Bu dari MPP ini sendiri. Nah, ketika ini terjadi ini biasanya ini apa mungkin ya mungkin kasus-kasus apa ataupun misalkan dari Bu Dewi sendiri yang Bu Dewi Pandey sendiri yang telah berpengalaman ini bagaimana solusinya saat Ibu yang memang susah dituntaskan ataupun tidak bisa tuntas mungkin pasti ada aja ya seperti ini Bu. Ya, seperti apa Iya, nih Kak Bu? Ya. iya. Kalau saya pribadi Pak ya, Ya. di setiap masalah apapun yang ada pasti ada hal yang bisa kita lakukan. Oh Pasti ya. ada hal yang bisa kita lakukan. Tidak peduli hal itu besar Besar atau atau kecil. kecil, Ya. tapi kita harus harus melakukan sesuatu, sesulit apapun itu. Oh Misalnya ya. kita ketika mengalami kasus-kasus pasien yang sulit, pasien yang sudah tidak ada keluarga, terlantar dan tidak bisa kita ini. Pasti ketika kita misalnya berkomunikasi dengan pasien itu Ya. atau dengan keluarga pasiennya kita berusaha hubungi berkali-kali kemudian akhirnya bisa nyambung. Kemudian di sana kita apa namanya katakan bahwa kita lakukan ini bukan untuk kepentingan rumah sakit tapi demi untuk kepentingan pasien. Nah, di sana akan ini biasanya keluarga pasien akan mulai bisa menerima dan kita kemudian kita minta kontak yang mana yang bisa kita hubungi dan kita nggak bisa berjanji misalnya berjanji lakukan appointment kapan kita akan bertemu, saya akan tunggu jam berapapun Bapak ada waktu, seperti itu misalnya. Jadi tantangan kita kalau bisa jam segini Pak, karena kalau misalnya di jam kerja kita masih bisa berkoordinasi, kalau Bapak memerlukan yang lain kami akan tunggu, saya siap untuk ini Bapak itu. Jadi seperti itu biasanya kalau sudah begitu Ya. ya pasti adalah akan ini ya pasti kita dibantu Ya. seperti itu. Jadi setiap kali kita ini ya kita ini kan pasien kita lakukan ini untuk kepentingan pasien, kemudian kita berupaya di tengah situasi yang sulit pun pasti ada hal yang bisa kita Ada hal yang lakukan. bisa. Walaupun tidak banyak, sedikit tapi itu membantu pasien, kami sudah senang. Ya. Ya, jadi seperti itu. Itu apa namanya kebahagiaan tersendiri Kebahagiaan dari menjadi MPP menjadi perawat. Saya Menjadi rasa perawat. seperti itu ya. Ya, pasti, Walaupun pasti. ini ya sulit gitu ya. Ya. Ketika sulit menembus ini misalnya koordinasi misalnya Ya. ini ya kita juga bisa minta bantuan kepada misalnya kita kemukakan kepada atasan kita ada begini, mohon kami dibantu kalau itu menyangkut misalnya kebijakan. Tapi tentunya kita harus betul-betul juga menyampaikan di mana masalahnya sehingga dibantu nanti kebijakannya. Jadi salah satu juga tugas kita seperti itu, kebijakannya apa nanti misalnya menyusun kemudian SPO, buat aja SPO seperti ini, kita rundingkan masalah yang ada. Jadi di setiap masalah seberat apapun yang rasa pasti ada hal yang bisa ada. kita lakukan asalkan kita memang bersungguh-sungguh untuk mengatasi hal tersebut. Ya.
Saya yakin sekali dengan jawaban Bu Dewi ini memang kalau dari maksudnya dari apapun yang Bu Dewi berikan itu memang Ibu selalu melakukannya dengan bersungguh-sungguh dan sebagai perawat terutama dan kemudian sebagai MPP di sini sehingga bisa melakukan sesuatu yang terbaik bagi pasien itu sendiri Bu ya. Dan memang di sini dari obrolan ini memang sangat nampak ya peran perawat itu sendiri, bagaimana peran perawat ini sangat vital dari MPP ini karena sebelumnya pengalaman perawat itu kepada pasien dan harus berkoordinasi dengan berbagai macam profesi seperti dokter ataupun gizi ataupun profesi lainnya, bagaimana perawat sudah memiliki pengalaman berkoordinasi dan juga pengalaman berkomunikasinya juga yang sangat sudah diasah dari awal Bu ya karena komunikasinya ini sehingga sangat membantu bagaimana perawat ini bisa menjadi seorang manajer pelayanan pasien di sini. Nah, kalau dari sekian dari topik obrolan ini, kira-kira dari pengalaman dari Bude Pandey sendiri sebelum diakhiri ada yang mau disampaikan kah atau memang sudah cukup atau bagaimana terkait peran strategis perawat sebagai MPP ini Bu? Kira-kira ada tambahan lagi silakan Bu. Baik, mungkin sedikit ya Pak ya. Iya, Nah, silakan. di penutup acara ini, Iya, ya jadi karena topik kita peluang strategis perawat iya, untuk menjadi MPP, saya hanya ingin mengajak, memotivasi teman-teman perawat, ayo belajar untuk menjadi MPP. Semua pasti bisa, semua pasti mampu, asalkan kita punya niat yang sungguh-sungguh dan kita mampu untuk belajar mencapai kompetensi yang diperlukan. Dan tidak ada yang mustahil, semua pasti bisa terlaksana. Demikian mungkin ya iya. Pak ya. Ya, sungguh sangat memotivasi sekali ya Bu Dewi Pandey ini dan demikian podcast kita ini dari Seminatan HPMI dan kita akhiri dan terima kasih sudah menyimak acara kita dan sampai ketemu di lain waktu lagi dan sampai jumpa.